Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya Egy Rosi Subiakto. Kali ini kita di mata kuliah Software Quality dan Testing. Pembahasan materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip testing. Oke, ada beberapa hal yang akan kita bahas untuk pembahasan kali ini. Di antaranya yang pertama adalah jenis-jenis pengujian perangkat lunak. Kemudian yang kedua ada strategi pengujian. Yang ketiga prinsip-prinsip pengujian. Yang keempat karir software tester. Dan yang kelima nanti diisi dengan diskusi dan QA ya, question and answer ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum ke materi, jadi untuk tugas yang pertama, silahkan kalian persiapkan minimal 1 atau 2 lembar kertas. Kemudian jawablah beberapa pertanyaan di slide selanjutnya. Kemudian tuliskan jawabannya pada kertas yang Anda sediakan. Lalu jawaban tersebut kalian bisa scan atau foto, kemudian upload pada kolom tugas pertemuan 2 prinsip pengujian ya. Filenya diberi nama nim strip nama strip prinsip pengujian. Oke, untuk soal-soalnya bisa kita lihat. Oke, soal yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan 3 kategori pengujian perangkat lunak. Ini nilainya 20 poin. Kemudian yang kedua, jelaskan pengertian pengujian unit, integrasi dan pengujian sistem, 20 poin. Kemudian yang ketiga, jelaskan 7 prinsip-prinsip pengujian, ini juga 20 poin. Kemudian yang keempat, apa saja keahlian yang dibutuhkan software tester baik secara technical maupun non-technical ya. Ini juga 20 poin. Lalu yang kelima atau yang terakhir, hal apa saja yang dikerjakan seorang software tester. Oke, untuk kelima pertanyaan ini bisa kalian jawab setelah menyaksikan penjelasan materi yang akan saya sampaikan sesaat lagi. Oke, silakan dipersiapkan peralatan tulisnya, baik kertas maupun ballpoint ataupun pensil. Kemudian simak baik-baik dan pahami materi yang akan saya sampaikan. Kemudian jawab 5 pertanyaan tugas pertama ini. Oke, cekidot. Oke, kembali lagi. Kali ini kita akan kembali membahas materi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis-jenis pengujian perangkat lunak ya. Oke, pengujian dalam rekayasa perangkat lunak berdasarkan ANSI IEEE 1059. Jadi pengertiannya, pengujian dalam rekayasa perangkat lunak ini merupakan atau sesuatu metode analisis item perangkat lunak untuk menemukan perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi yang dibutuhkan. Ya, ini berdasarkan ANSI IEEE 1059. Nah, berdasarkan ANSI IEEE 1059, jadi jenis pengujian
di perangkat lunak juga terbagi menjadi 3 kategori pengujian ya. Yang pertama ada pengujian fungsional, kemudian pengujian non-fungsional atau performance, kemudian ada maintenance. Maintenance ini termasuk regresi dan maintenance ya. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, lebih detail di sini. Jadi untuk kategori testing tadi ada 3, pengujian fungsional, non-fungsional, dan maintenance. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam pengujian tersebut atau kategori pengujian tersebut? Yang pertama jenis pengujian fungsional ya. Jenis-jenisnya ada unit testing, jadi ini mengetes bagian terkecil dari perangkat lunak. Kemudian ada integration testing, ada smoke testing, ada user acceptance testing. Nah, user acceptance ini pengujian kepada user ya, pengujian penerimaan user. Kemudian ada localization, ada globalization, ada interoperability, dan lain sebagainya. Jadi semua yang berhubungan dengan fungsi dari perangkat lunak ini kita uji dengan namanya pengujian fungsional. Nah, sedangkan pengujian non-fungsional ini hubungannya adalah dengan performance ya. Apa saja yang berhubungan dengan performance atau non-fungsional? Yang pertama ada performance itu sendiri ya, kinerjanya seperti apa perangkat lunaknya. Kemudian ada endurance atau daya tahan dari perangkat lunak. Di sini contohnya ketika kita mengakses secara bersamaan, nah daya tahannya seperti apa. Kemudian ada load testing, ada volume testing, ada scalability testing, usability testing. Nah, ini pengujian non-fungsional ya. Jadi hubungannya dengan kinerja sebuah perangkat lunak. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing jenis-jenis pengujian ini akan dijelaskan nanti sambil kita belajar materi yang lain di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Kemudian yang terakhir, kategori terakhir ada maintenance. Apa saja yang termasuk dalam jenis pengujian maintenance? Di sini ada regression, kemudian ada maintenance itu sendiri. Nah, oke, kita ke jenis pengujian yang fungsional dulu ya. Kita bahas satu persatu. Ada 3 pengujian fungsional di sini yang biasanya dibahas lebih dalam. Strategi pengujian dalam rekayasa perangkat lunak. Yang pertama ada pengujian unit ya. Tadi dimasukkan ke dalam pengujian fungsional ya, berhubungan dengan fungsi. Penjelasannya bahwa pengujian unit ini dilakukan oleh programmer untuk menguji unit program atau subprogram atau bagian terkecil dari program. Nah, hal ini membantu pengembang untuk mengetahui apakah unit individu dari kode tersebut berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi ini unit programnya. Lalu yang kedua ada pengujian integrasi atau integration testing. Ini fokusnya pada konstruksi dan desain perangkat lunak. Di sini kita perlu melihat bahwa unit integrasi bekerja tanpa kesalahan atau tidak. Nah, ini pengujian integrasi. Kemudian yang ketiga di sini ada pengujian sistem ya. Dalam metode ini perangkat lunak dikompilasi kemudian diuji secara keseluruhan. Strategi pengujian ini memeriksa fungsionalitas, keamanan, dan portabilitas ya. Nah, ini 3 strategi pengujian dalam rekayasa perangkat lunak. Ketiga pengujian ini masuk ke dalam pengujian yang fungsional tadi ya. Hubungannya dengan fungsi ya. Oke, selanjutnya kalau untuk sistem di sini tidak hanya fungsi tapi juga lebih ke keamanan dan portabilitas, ini lebih ke non fungsional ya. Jadi kalau sistem ini secara keseluruhan ya, perlu digarisbawahi di sini secara keseluruhan. Oke, selanjutnya pengujian program. Nah,
Pengujian program ini metode menjalankan program dengan tujuan menemukan kesalahan ya. Program yang sudah kita buat, kita bangun, ini dilakukan pengujian, dijalankan, apakah masih ada kesalahan atau error. Nah, di sini. Pengujian yang baik ini pengujian yang memiliki peluang tinggi untuk menemukan bug. Ya, proses pengujian ini dapat menunjukkan apakah ada kesalahan atau tidak. Nah, dimungkinkan untuk menulis kasus uji sebelum menulis program apapun ya. Jadi penjelasannya di sini bahwa sebelum kita melakukan pengujian, ada baiknya kita tulis dulu test case atau kasus uji ya. Kemungkinan apa saja yang bisa kita masukkan, bisa kita ujikan ke dalam program yang sudah dibangun. Oke, itu pengujian program. Selanjutnya kita bahas ada prinsip-prinsip pengujian. Di sini ada 7 prinsip pengujian. Yang pertama, pengujian menyeluruh tidak mungkin dilakukan. Yang kedua, clustering cacat. Jadi kita cluster jenis-jenis cacatnya. Kemudian yang ketiga, paradoks pestisida. Nah, ini ada penjelasannya nanti. Yang keempat, pengujian menunjukkan adanya cacat. Yang kelima, tidak adanya kesalahan-kesalahan di sini. Kemudian awal dari pengujian harus seperti apa. Lalu yang ketujuh, pengujian bergantung kepada konteks. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dulu, pengujian menyeluruh tidak mungkin dilakukan. Nah, ini betul ya. Jadi bahwa pengujian menyeluruh ini tidak dimungkinkan. Karena apa? Karena kita membutuhkan bukan pengujian secara keseluruhan, tapi kita membutuhkan pengujian yang optimal berdasarkan penilaian risiko aplikasi ya. Di sini ada penjelasan lagi bahwa testing yang komplit secara menyeluruh ini tidak mungkin dilakukan. Karena apa? Karena jumlah kombinasi test case yang amat besar, di mana kemungkinan tersebut meliputi pertimbangan ya. Kenapa bisa dikatakan besar? Yang pertama ada dari sisi domain masukan, kemudian ada kompleksitas dari aplikasi tersebut, lalu jalur programnya. Nah, ini kenapa pengujian menyeluruh tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya, prinsip yang kedua, clustering cacat software di sini bahwa clustering cacat menyatakan bahwa sejumlah kecil modul berisi sebagian besar cacat yang terdeteksi. Nah, di sini ada konsep atau prinsip dari Pareto yang menyatakan bahwa dalam prinsip pengujian perangkat lunak, sekitar 80% masalah ditemukan di 20% modul. Nah, ini kita lihat ada penjelasan di sini adalah prinsip Pareto. Jadi prinsip Pareto ini menyatakan bahwa untuk banyak kejadian sekitar 80% efek disebabkan oleh 20% penyebab. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa sekitar 80% efeknya ini atau masalah ini dimunculkan atau disebabkan oleh 20% yang ada di dalam modul perangkat lunak. Oke. Nah, berdasarkan pengalaman, Anda dapat mengidentifikasi modul berisiko tersebut. Jadi kita cek 20% modul yang bermasalah. Kemudian, jika tes yang sama diulang terus-menerus, maka tidak akan menemukan bug baru ya. Karena itu-itu saja yang dilakukan. Oke, kemudian prinsip yang ketiga, kenapa namanya paradoks pestisida? Ini analogi saja di sini bahwa penggunaan berulang campuran pestisida yang sama untuk membasmi serangga selama bertani. Jadi kita analogi dulu bahwa ketika kita akan membasmi serangga, ini kita menggunakan campuran pestisida yang sama. Seiring waktu, ini akan menyebabkan serangga mengembangkan resistensi terhadap pestisida. Jadi, serangga akan kebal terhadap pestisida tersebut. Dengan demikian, pestisida tidak efektif terhadap serangga.
Lalu apa hubungannya dengan pengujian perangkat lunak? Nah, di sini hal yang sama juga berlaku untuk pengujian perangkat lunak ya. Jika serangkaian tes berulang yang sama dilakukan, maka tidak akan berguna untuk menemukan cacat yang baru. Jadi ini analogi saja ya, prinsip testing yang ketiga. Oke, kemudian sampai sini masih ada pertanyaan atau dilanjut ya? Kita lanjut saja yang nomor 4. Nah, masih mengenai paradoks pestisida, ternyata untuk mengatasi tes yang berulang tadi, test case perlu direview secara berkala dan direvisi ya. Jadi agar tidak melakukan tes yang berulang-ulang ya dan sama saja. Nah, harusnya test case-nya direview dulu secara berkala dan dilakukan revisi. Kemudian yang kedua, menambahkan kasus uji baru dan berbeda untuk membantu menemukan lebih banyak cacat. Oke, ini yang kedua. Kemudian penguji tidak bisa begitu saja bergantung pada teknik pengujian yang ada. Di sini penguji harus mencari terus untuk meningkatkan metode yang ada untuk melakukan pengujian yang lebih efektif. Oke, ini ada solusinya ya, cara mengatasi test case yang sama dan berulang. Ini ada 1 dan 2. Kemudian yang keempat, pengujian menunjukkan adanya cacat. Ini prinsip yang keempat. Jadi pengujian di sini kita berbicara tentang keberadaan cacat software dan jangan sampai kita bicara tentang tidak adanya cacat. Jadi pasti ada cacat software. Nah, pengujian perangkat lunak mengurangi kemungkinan cacat yang belum ditemukan. Jadi ini juga prinsip yang keempat. Dengan adanya pengujian, kita bisa menemukan cacat yang belum pernah ditemukan sama sekali ya. Oke, yang kelima, prinsip yang kelima, tidak adanya kesalahan. Nah, mungkin saja perangkat lunak yang 99% bebas bug masih tidak dapat digunakan. Kenapa? Hal ini dapat menjadi kasus jika sistem diuji secara menyeluruh untuk menemukan masalah kebutuhan. Jadi kita punya aplikasi, punya software 99% bebas bug, tapi tidak dapat digunakan. Oke, nah di sini ya ditekankan lagi bahwa pengujian perangkat lunak ini tidak hanya menemukan cacat, tapi juga untuk memeriksa. Jadi kita periksa apakah perangkat lunak sudah memenuhi kebutuhan bisnis ya, sudah memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh customer atau user. Nah di sini ya, jadi pengujian juga memeriksa hal tersebut. Nah, tidak adanya kesalahan adalah kekeliruan, yaitu menemukan dan memperbaiki cacat. Ini tidak akan membantu jika file build system tidak dapat digunakan. Jadi kita sudah melakukan pengujian 99% bebas bug, tapi file build-nya tidak dapat digunakan. Sama saja bohong ya, jadi tidak bisa digunakan. Nah, ini tidak memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi perlu digarisbawahi di sini pengujian ini tidak hanya untuk menemukan cacat, tapi juga untuk memeriksa apakah perangkat lunak sudah memenuhi kebutuhan bisnis ataupun kebutuhan user atau pengguna. Selanjutnya yang keenam, pengujian awal. Jadi pengujian ini harus dimulai sedini mungkin. Jadi setelah program telah selesai, ini harus segera dilakukan pengujian agar cacat dalam requirement atau fase desain dapat diketahui lebih awal. Alasannya apa? Alasannya jauh lebih murah memperbaiki cacat di tahap awal dibandingkan dengan tahap-tahapan akhir. Nah, gitu ya. Jadi pengujian awal ini akan lebih baik dilakukan. Kemudian yang ketujuh, prinsip yang ketujuh, pengujian ini bergantung pada konteks. Jadi harus bergantung pada konteks. Di sini maksudnya adalah cara kita menguji sebuah situs e-commerce akan berbeda dengan cara kita menguji
aplikasi penjualan versi desktop. Nah, di sini pendekatan metodologi, teknik, dan jenis pengujian tergantung pada jenis aplikasi. Jadi jangan disamakan antara satu pengujian terhadap satu software dengan pengujian terhadap software yang lain. Nah, ini tergantung kepada konteks atau jenis aplikasinya yang kita uji. Oke, itu tadi 7 prinsip pengujian. Kemudian di sini dalam prinsip pengujian ada mitos. Prinsip-prinsip tersebut hanya untuk referensi. Saya tidak akan menggunakan dalam prakteknya. Nah, ini sangat tidak benar. Ya, prinsip-prinsip yang 7 tadi ini akan membantu Anda menciptakan strategi yang efektif. Pengujian dan draft kesalahan menangkap kasus pengujian di sini ya. Jadi kita sudah punya error, jenis-jenis error. Nah, ini bisa untuk sebagai dokumentasi. Jadi ketika akan melakukan pengujian di lain hari, kita sudah tahu apa saja kesalahan yang ditemukan di pengujian sebelumnya. Oke, jadi prinsip hanya untuk referensi ini hanya mitos ya. Oke. Kemudian kita bicara mengenai karir software tester. Ini hubungannya dengan pertanyaan yang tadi ya, keempat kalau tidak salah. Ya, untuk karir software tester, jadi di sini diperlukan keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi software tester. Keahlian di sini baik secara non-technical maupun technical ya. Untuk non-technical di sini harus punya daya analitis yang kuat. Kemudian bisa berkomunikasi dengan baik, mengelola dan mengorganisir waktu, punya sikap yang baik dan passion yang baik pula. Nah, kalau itu dari non-technical ya. Nah, kalau dari sisi technical skill, ini sudah pasti pengetahuan dasar database atau SQL ini harus punya. Lalu ada Linux command, jadi harus bisa command Linux ini kalau mau jadi software tester. Kemudian pengalaman dengan tool untuk mengelola pengujian. Nah, ini juga salah satu technical skill. Lalu yang keempat, memiliki pengetahuan dan pengalaman dengan tool pelacakan kesalahan software. Nah, yang kelima, memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam tool automation. Nah, ini dari sisi non-technical dan sisi technical. Ya. Oke, kita bisa lanjut. Nah, ini yang non-technical skill, jadi kalian harus verbal and written communication. Jadi di sini baik secara verbal, secara tata bahasa, secara ngomong, cara menulis dan komunikasi juga harus mendukung di sini. Kemudian punya passion yang bagus, technical skill tadi ini mendukung, lalu analytical skill, attitude ya, sikap dan perilaku, kemudian productivity. Di sini akan menjadi good software tester. Nah, ini penjelasan dari yang tadi ya. Oke, selanjutnya latar belakang pendidikan ya, sebaiknya computer science atau ilmu komputer. Nah, ini pasti kalian sudah masuk semua ke dalam latar belakang ya, sudah punya latar belakang yang pas. Kemudian di sini masalah gaji, kompensasi penguji software bervariasi di setiap perusahaan. Nah, ini dicontohkan di US rata-rata $45.000 sampai $74.000. Kemudian di India ada 247 rupiah sampai dengan 449 rupiah. Ya, di Indonesia sendiri ya bisa kalian pakai kurs dolar Indonesia ya rupiah. Kemudian selain itu penguji perangkat lunak juga mendapatkan jaminan kesehatan, bonus, hadiah, dan tunjangan ya. Ini jika ada yang berminat menjadi seorang software tester. Ini gambaran saja karir di software tester. Selanjutnya apa saja sih yang dikerjakan oleh seorang software tester? Ini juga berhubungan dengan pertanyaan tadi. Yang pertama, memahami dokumen kebutuhan software requirement specification. Jadi
kalian juga harus paham namanya ada Software Requirement Specification atau SKPL ya. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, kemudian yang kedua membuat kasus uji ya, membuat test case, lalu mengeksekusi test case tersebut atau kasus uji yang sudah dibuat, lalu melaporkan dan menguji ulang bug. Nah, di sini melaporkan bisa dalam bentuk satu dokumen namanya HIPPL, hasil implementasi pengujian perangkat lunak. Lalu kalian sebagai software tester juga harus menghadiri rapat tinjauan. Jadi hasil pengujian yang sudah dilakukan dan dilaporkan ini akan ditinjau oleh beberapa stakeholder ya. Bisa juga terlibat dalam aktivitas pembangunan tim yang lain ya. Jadi ketika menjadi sebuah tim dalam pengembangan software, kalian tidak hanya sebagai tester juga bisa memberikan masukan ke programmer, ke analis dan lain sebagainya. Oke, jadi ada aktivitas ya. Selanjutnya karir alternatif software tester. Selain sebagai software tester itu sendiri, kalian juga bisa automation testing, jadi teknisi tes otomasi, otomatisasi ini menggunakan software. Kemudian ada performance testing, ini memeriksa respon aplikasi, contohnya ada waktu loading dan lain-lain. Bisa juga sebagai business analyst. Di sini bertanggung jawab untuk menganalisis dan menilai model bisnis dan alur kerja perusahaan. Oke, selanjutnya bagaimana menjadi seorang penguji software. Di sini seorang software testing ini bisa menggunakan Selenium, Gmeter, TestLink, ini beberapa software untuk menguji ya. Lalu apply for permanent job-nya. Di sini untuk freelance kalian bisa menggunakan beberapa software yang di sini Selenium, Gmeter, TestLink. Kemudian di sini kalian bisa mengikuti certification sebagai seorang software tester, ini opsional. Nah, jika sudah punya kemampuan ini, kalian bisa apply for permanent job sebagai penguji software atau software tester. Selanjutnya, referensi yang digunakan ini software testing, Learn in One Day, Krishna Rungta ya. Ini referensi utama dan lain sebagainya. Ini beberapa referensi yang digunakan. Oke, ada pertanyaan? Nah, jika ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di komen di bawah video ini. Ini akan mendapatkan nilai tambah ya, sebagai nilai keaktifan. Oke, demikian kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.